Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas masih tentang gerak lurus ya. Jadi untuk aktivitas 3 itu menentukan kelajuan dan kecepatan objek ya. Kelajuan dan kecepatan objek. Jadi perhatikan ilustrasi berikut. Jadi ada sebuah mobil berangkat dari kota A ke kota B dengan lintasan sebagai berikut. Katanya di sini lintasan AO itu mempunyai panjang 40 kilometer dan lintasan OB memiliki panjang 30 kilometer. Jika untuk mencapai kota B dibutuhkan waktu selama 1 jam, ya berarti dari A ke B gitu ya, membutuhkan waktu 1 jam. Apakah kelajuan dan kecepatan mobil tersebut sama besar? Nah, ini. Yang penting ini adalah kelajuan dan kecepatan. Nah, itu ya. Oke. Kalau kelajuan itu apa sih? Kelajuan itu adalah jarak ya per satuan waktu. Jarak tempuh per satuan waktu. Simbolnya ya V ya. V sama dengan S per T. Nah, ini besarannya apa? Besarannya adalah skalar. Jadi tidak punya arah gitu ya. Sama kayak jarak kemarin kan. Jarak itu juga besaran skalar, jadi tidak memiliki arah. Kemudian kecepatan. Kalau kecepatan itu adalah perpindahan per satuan waktu atau disimbolkan V tapi ada tanda vektor ini ya. Tanda panahnya berarti itu vektor ya. Kemudian S per T. Nah, ini besaran vektor. Karena apa? Perpindahan itu besaran vektor ya kan. Jadi kecepatan juga besaran vektor. Nah, sebelum juga ingat jarak dan perpindahan bedanya apa? Kalau jarak itu adalah total lintasan yang ditempuh oleh sebuah objek gitu ya. Jadi kalau misalkan belok juga ikut belok, punya total lintasan aja gitu ya. Sedangkan perpindahan itu kan hanya memperhatikan titik awal dan titik akhir gitu. Nah, sekarang kita lihat dulu untuk yang pertama adalah kelajuan. Oke. Kelajuan itu adalah jarak bagi waktu ya. Oke, pertama kita cari kelajuan dulu. Jadi kan V sama dengan S per T. Sekarang lihat jarak yang ditempuh gimana. Kan tadi katanya dari A ke kota B ya. Kemudian dia melalui O gitu kan ya. Berarti kan kalau misalkan jarak, berarti kan dari ke A ke O, baru O ke B ya kan. Berarti A S itu ya, sorry. S dari A ke O ditambah S dari O ke B. Dibagi satuan waktu itu adalah 1 jam. Berarti kilometer ya. Berarti sama dengan eh, S dari A ke O adalah 40, dari O ke B adalah 30. Berarti 40 tambah 30 per 1. Berarti 70 kilometer per jam. Ini untuk kelajuan. Bagaimana untuk perpindahan? Nah, sekarang kita cari dulu deh perpindahannya ya. Ini kan kalau perpindahan itu langsung melihat dari A ke B ya kan? A ke B saja tanpa melalui O ya kan? Karena garis lurus saja. Nah, di sini di soal tidak diketahui berapa AB-nya. Tapi diketahui di AO-nya 40, OB-nya 30. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, ini merupakan segitiga siku-siku, ya, di mana AB itu menjadi sisi miringnya. Kalau misalkan dia segitiga siku-siku, berarti kan dia bisa dicari menggunakan Pitagoras, ya kan? Di mana kalau misalkan ditanya AB-nya di sini ya, AB kuadrat itu sama dengan AO kuadrat plus OB kuadrat. Nah, ini kan AB kuadrat sama dengan AO kuadratnya adalah 40 kuadrat ditambah OB kuadrat itu 30 kuadrat. Itu 1600 tambah 900. Ini AB kuadrat. Nah, AB kuadrat sama dengan 2500. Berarti AB-nya berapa? Akar dari 2500 adalah 50. Artinya dari A ke B itu adalah 50 kilometer. Nah, berarti perpindahannya adalah 50 kilometer. Ya kan ya? Nah, berarti yang kedua itu adalah kecepatan. Berarti V sama dengan S per T. Perpindahannya adalah 50 kilometer. Kemudian waktu tempuhnya juga 1 jam. Berarti kecepatannya adalah 50 kilometer per jam. Gitu ya. Apakah kelajuan dan kecepatan mobil tersebut sama besar? Tidak sama besar. Karena kelajuan 70,
kecepatan 50. Kenapa? Yaitu tadi, karena kelajuan itu adalah jarak total yang ditempuh dibagi satuan waktu, dan kecepatan itu adalah perpindahan dibagi satuan waktu. Kenapa beda? Karena ya perpindahan sama jarak dalam kasus ini ya beda gitu ya. Jaraknya sendiri itu dari A ke O, kemudian O ke B, sedangkan kalau perpindahan langsung dari A ke B. Gitu. Oke, sekian pembahasan untuk soal ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.